singkat cerita setelah lulus USKP itu, apalagi tuh langkah-langkah yang harus diambil untuk menjadi konsultan pajak yang terdaftar? Kalau setelah lulus USKP kan dapat Dapat sertifikat ya. Terus habis itu ngurus ke Kementerian Keuangan, ke DJP untuk mendaftarkan. Terus habis itu nanti kan dapat izin praktek, terus habis itu dapat kartu izin praktek sama join di satu lembaga organisasi yang menaungi konsultan pajak. Oh, itu untuk mengajukannya sulit nggak? Kalau ke DJP enggak, karena kan bermodalkan sertifikat kelulusan sama rekomendasi bahwa kita join di salah satu organisasi yang menaungi para konsultan pajak. Oh, jadi sederhana ya? Ya. Jadi yang susah tuh ujiannya gitu, untuk menjadi konsultan pajak terdaftarnya itu ya mudah gitu ya. Nah, tadi kan udah dikasih tahu tuh harus bergabung di dalam satu organisasi konsultan pajak ya. Kita tidak usah sebutkan namanya. Tapi itu apakah harus aktif dalam organisasi itu? Ada syarat-syaratnya nggak? Betul. Jadi konsultan pajak itu ada PMK yang mengatur khusus mengenai bagaimana aktif, bagaimana harus prosedur pelaporan tahunan, terus berapa PPL yang harus diikutsertakan. PPL itu apa PPL? Kayak pendidikan seminar yang wajib diikuti. Oh, mungkin kredit kali ya. Based on levelnya gitu kan, level konsultannya. Terus habis itu berapa lama sekali harus diperbaharui, terus bagaimana kalau misalnya ada peningkatan level tuh tata caranya seperti apa, itu semua diatur di PMK. Jadi kita punya satu PMK yang memang mengatur bagaimana konsultan pajak itu harus bertindak di DJP. PMK itu peraturan Menteri Keuangan ya, jadi memang levelnya itu peraturan Menteri Keuangan ya. Jadi memang itu sudah jelas di sana bahwasanya ada syarat-syaratnya yang harus diikuti gitu. Nah kalau misalnya menjadi ini berarti harus terus aktif, terus mengikuti seminarnya gitu ya? Mengikuti tadi betul. Ada PPL itu harus diikuti juga gitu ya? Betul. Jadi pada saat kita sudah terdaftar sebagai anggota salah satu organisasi konsultan pajak, itu ada levelnya. Misalnya saya sudah lulus level A dan B. Kalau A misalnya ada kredit seminarnya sebanyak 20 PPL misalnya. 20 PPL ini nanti akan ada dibagi dua, yang terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau terstruktur itu artinya kita diwajibkan untuk ikut seminar terkait dengan perpajakan. Kalau yang tidak terstruktur biasanya rapat-rapat anggota ataupun acara organisasi. Semakin besar atau semakin tinggi level konsultan kita, semakin banyak PPL-nya. Dan saya pernah hitung kalau level C itu hampir sebulan sekali harus ikut seminar. Jadi sebulan sekali belajar. Oh, jadi mungkin tujuannya dari PPL ini adalah untuk memastikan bahwa kualitas konsultan pajak ini tuh tetap baik gitu ya. Iya, jadi terus update juga kalau ada peraturan-peraturan terbaru mungkin. Betul. Karena kan konsultan itu memang tujuan tuntutan utamanya adalah selalu update peraturan. Karena kan pajak itu kan peraturannya berubah terus. Jadi selain kita belajar sendiri, kita juga harus ikut seminar yang diadain oleh organisasi ataupun pihak lainnya. Jadi tuntutannya lumayan besar. Pressure-nya lumayan tinggi. Jadinya yang pastinya organisasi konsultan pajak ini memastikan bahwa setiap konsultan pajak yang terdaftar pada organisasi ini tuh memiliki kualitas gitu ya. Betul, karena kan balik lagi kita kan sudah terdaftar secara izin praktek dan itu kan menjadi tanggung jawab kita, dan konsultan pajak itu juga kan ada kode etiknya yang mengatur. Banyak kode etiknya. Jelas banget. Jadi mengenai organisasi konsultan pajak sudah sangat clear, dan sekarang kita akan coba bahas nih. Nggak enak nih. Karena kan orang bilang kan, kamu apa konsultan pajak? Oh, kamu pasti jago. Atau misalnya kamu konsultan pajak, oh kamu pasti kaya raya gitu. Atau misalnya konsultan pajak, oh kamu pasti ngerti pajak gitu. Oh kamu pasti bisa bla 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 bla, banyak gitu. Nah, sekarang di hari pertama ya. Jadi kita ngomongin balik lagi nih, di hari pertama setelah Cilili resign dan mulai menjadi konsultan pajak ya, di hari pertama ya. Itu apa tantangan yang dialami Cilili? Tantangan mulai dari hari pertama sampai hari ini. Tantangan yang dialami pada saat resign hingga saat ini justru sebenarnya bukan tantangan dalam hal pekerjaan, tetapi tantangan di mana satu, kita pada saat kita sudah bekerja sendiri, ya kan,
kita kan sudah tidak ada pressure bahwa harus ngantor jam 8 ketemu jam 5. Berarti kan kita harus pintar-pintar mengatur waktu. Yang kedua, yang lebih berasa adalah pada saat kita bekerja sendiri, rasanya kita jadi berbeda dengan lingkungan kita, dengan teman-teman kita. Karena kan teman-teman, terutama teman-teman saya itu kan pada bekerja. Berarti kan mereka teman-teman dari perusahaan sebelumnya gitu ya? Teman-teman main, teman kantor lama, itu kan mereka masih pada bekerja. Jadi kan mereka Senin sampai Jumat udah kelihatan jamnya. Sementara kan saya jamnya masih berantakan nih, tergantung sesuka hati untuk ngatur gitu kan. Nah itu biasanya yang nggak balance. Mereka bekerja, saya pengen main, tapi akhirnya nggak bisa ngajak mereka. Mereka weekend bisa santai, saya kadang-kadang weekend harus meeting, gitu kan. Atau misalnya pulang kerja mereka bisa main, ternyata pulang kerja saya masih harus ketemu orang. Itu kan nggak gampang untuk cocokin jadwalnya. Dan banyak yang bilang pada saat bekerja sendiri itu, ya wajar kalau akhirnya akan ngerasain kesendirian atau sepi. Emang bener, dan kalau misalnya kita tidak bisa handle itu, siap-siap uring-uringan sendirian. Uring-uringan sendirian. Jadi justru yang harus kita jagain, harus kita atur sebenarnya diri kita sendiri. Itu yang butuh proses dan butuh belajar dan butuh strategi-strategi yang harus kita atur sendiri. Jadi ya tampilan di luar itu kadang lebih indah, tetapi di belakangnya ya amburadul. Iya, jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang bertanya, kamu punya apa konsultan pajak? Wah, kamu pasti keren ya. Mungkin kerennya luarnya aja gitu. Kerennya luarnya doang. Dalamnya itu tuh ruwet, gitu. Kerjaannya kok nggak habis-habis gitu. Jadi tadi tipsnya udah tadi, manajemen waktu, manajemen diri sendiri gitu. Nah, kalau nggak salah sekarang Cili sudah ada badan hukumnya sendiri ya? Iya. Badan hukumnya sendiri. Sudah punya badan usaha. Berarti sudah ada ini ya, sudah ada anak buahnya berarti atau karyawan sudah ada ya, staffnya sudah ada ya. Nah itu bagaimana tuh cara kita mungkin sedikit aja bagaimana cara memulai merekrut staff atau kita tuh pilih bagaimana staff yang terbaik buat kita itu gimana tuh untuk manajemen sumber daya manusianya? Pertama kita harus tahu pekerjaan apa yang bisa kita delegasiin, dalam artian pekerjaan seperti apa yang bisa kita bagiin atau kita ajarin. Balik lagi kalau misalnya kita sudah tahu, kan kita sudah punya gambaran nih kapasitas yang dibutuhin itu seperti apa sih, background-nya seperti apa, baru kita cari gitu kan. Nanti pada saat kita sudah ketemu orangnya, balik lagi ya mau nggak mau kan tetap harus kita yang ngajarin, ya kan. Walau bagaimanapun kan tetap harus ngajarin, ngejelasin, dan untungnya waktu dulu saya kerja di konsultan dan KP, saya sudah terbiasa untuk ngajarin para staff klien. Jadi udah terbiasa gimana caranya menjelaskan sesuatu yang susah menjadi bahasa yang gampang supaya dimengerti oleh orang yang masih awam. Atau misalnya pekerjaannya jangan langsung ditumpahin semua, tapi dibagi-bagi sesuai dengan tingkatannya, seperti itu. Seperti itu sih, harus pintar-pintar mengaturnya. Oke, jadi memang pengalaman bekerja di perusahaan sebelumnya itu tadi selama 15 tahun itu berguna ya. Berguna banget ya. Jadi memang bagi teman-teman yang saat ini masih bekerja sebagai karyawan, sebagai staf pajak, sebagai mungkin associate junior tax consultant, sebagai apapun gitu, nantinya pengalaman-pengalaman dari karir itu akan terpakai ketika kita ingin menjadi entrepreneur ya. Bisa. Nah, memang entrepreneur ini juga juga sangat-sangat menarik sih ya. Jadi memang kalau konsultan pajak sendiri itu kita tuh bisa disebut sebagai entrepreneur. Setuju nggak ya? Nah, apa bedanya Cili menjadi entrepreneur sama menjadi staf pajak gitu? Dan kangen nggak sih jadi karyawan lagi gitu? Iya, perbedaannya tuh sangat jomplang sekali, terutama ke hidup pribadi kita ya. Dalam artian pada saat kita jadi pegawai dan kerja di perusahaan sebenarnya bisa dibilang kehidupan kita lebih balance karena kan jam kerja kita teratur, terus habis itu kita bisa tahu cut off kapan kerja, kapan di luar kerja. Terus kita juga punya lingkungan pertemanan yang simpelnya bisa lunch bareng, Jumat bisa keluar makan bareng, ke mall gitu ya. Atau misalnya bisa makan-makan pada saat akhir tahun, Natal, Lebaran gitu kan. Tapi pada saat sudah menjadi kerja sendiri,
ya udah sendiri, harus belajar kemana-mana sendiri. Dalam artian ya harus bisa jalan sendiri, nikmatin sendiri, walaupun sebenarnya pengennya kumpul-kumpul dengan orang. Bukan berarti tidak bisa kumpul dengan orang, bukan, tapi waktunya lebih jadi terkikis lebih banyak sih, jadi lebih susah untuk kumpul. Oke. Kayak gitu. Jadi memang tidak mustahil ya bagi seorang staf pajak itu keluar dan jadi konsultan pajak sendiri itu nggak mustahil ya gitu ya. Bisa. Ini merupakan bukti hidupnya ya yang yang kita wawancara pada hari. Tentunya sudah banyak sekali konsultan pajak yang dulunya staf pajak atau konsultan pajak bekerja pada orang lain itu banyak sekali gitu. Nah, mungkin kita ingin membahas mengenai, pasti banyak yang bertanya lah ya mengenai aspek-aspek konsultan pajak itu ya. Yang pertama adalah mungkin Cilini bisa nggak share bagaimana sih cara menemukan klien? Kan mungkin klien itu kan klien ya adalah sumber duit dong, tapi tentunya klien itu juga adalah pihak yang tentunya akan memberikan pelajaran kepada kita, pengalaman kepada kita. Nah itu bagaimana cara menemukan klien dan bagaimana cara memanage kliennya kira-kira? Bagaimana cara menemukan klien itu biasanya balik lagi karena kita jualannya jasa. Itu biasanya kebanyakan direferensiin oleh orang lain. Nggak boleh iklan ya kalau nggak salah ya? Nggak boleh iklan. Karena kan diatur sama kode konsultan etik. pajak itu tidak boleh beriklan, bener ya kayak gitu ya? Oke, itu gimana jadinya? Oh referensi tadi? Referensi, kebanyakan kalau saya hasil referensi dari orang lain, terusnya karena sering juga main, dulunya kan sering main waktu kerja di perusahaan ataupun di konsultan kan sering main gitu kan. Jadi sering, koneksi. Sering kenal sama orang, jadi dari situlah gitu kan. Kenal, terus mereka tahu bahwa saya juga kerjain pajak, ya sudah. Yang penting kan mereka tahu, tapi kapan klien itu akan datang kan kita tidak pernah tahu. Seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya bagaimana cara memanage klien? Sampai saat ini belum ada formula yang pasti untuk menemukan bagaimana klien supaya stay sama kita. Oke, atau jadi terus bagaimana belajar ya? memanage klien. Karena kadang gini, ini kan kerjaan kita kan kadang-kadang cuma setahun sekali SPT tahunan atau yang tax compliance yang monthly. Tapi secara praktek di lapangan ya pada saat hari itu mereka ingin keluar dari kita ya mereka bisa keluar kayak gitu. Jadi kalau misalnya mereka ingin keluar ya silakan, tapi kalau mereka ingin stay ya ayo gitu aja sih. Oke, jadi nggak ada formula yang gimana. Yang pasti kita tetap open dan kita tetap promise memberikan yang terbaik lah, itulah kira-kira lah ya. Oke, mungkin yang terakhir nih tentang konsultan pajak pasti banyak yang bertanya sih, bagaimana cara memberikan pricing atau harga terhadap jasa layanan kita gitu. Kadang-kadang berapa sih jasa penyusunan SPT PPh tahunan badan gitu? Sekian Pak, oh kemahalan gitu. Yang di sini lebih murah gitu. Nah, sebenarnya kan ini kan jasa kan ya. Yang pasti kan tentunya kan ada banyak aspek di pemberian jasa. Tapi kalau misalnya menurut Cili sendiri, bagaimana ya cara menentukan pricing yang paling terbaik untuk jasa konsultan pajak ini? Pada saat menentukan pricing, mungkin karena sebelumnya saya punya basic pengalaman kerja di tempat kerja, jadi kan setidaknya udah tahu tuh standar-standar fee untuk pekerjaan A, B, C itu seperti apa gitu kan. Terus habis itu klien yang saya handle juga kan mereka juga pada punya perusahaan, jadi mereka kan otomatis sering berhubungan dengan konsultan pajak yang lain, ataupun dengan auditor, ataupun dengan teman-temannya, sehingga kan mereka juga punya gambaran standarnya. Tapi balik lagi, gimana caranya menentukan harga yang pas? Ya balik lagi, misalnya bisa dari data, gitu kan, dari banyaknya data. Dari workload mungkin ya? Atau dari jenis pekerjaan yang bakalan kita handle, karena makin ke sini pekerjaan saya kebanyakan lebih analisa. Analisis, sama berarti kayak sebelumnya ya, gitu ya. Lebih analisa, kasih advice seperti itu. Jadi lebih banyak untuk ngedampingin dan ngejagain. Jadi memang untuk menentukan harga pun natural aja gitu, terjadi secara sendirinya gitu. Udah tahu, saya segini gitu. Nanti kalau misalnya kita naik lagi itu sudah wajar gitu memberikan harga. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menjadi konsultan pajak, jadi tinggal berani aja ya. Semua itu akan berlangsung secara natural aja gitu. Iya, semua akan ketemu balance-nya pada saat yang memang dua pihak itu sepakat, udah gitu aja. Gitu aja. Jadi nggak susah ya jadi konsultan pajak ya. Yang susah tuh memanage diri sendiri tadi kan udah bilangnya kan. Sama upgrade ilmu. Harus upgrade ilmu terus ya. Memang harus upgrade ilmu terus dan
ini kayaknya sudah panjang, sudah cukup panjang. Tapi Cili bisa nggak kasih tips bagi yang ingin menjadi konsultan pajak gitu? Sama nih kita, jadi Cili itu memberikan tips kepada mungkin yang sekarang sedang bekerja di perusahaan, pengen jadi konsultan pajak cuma ragu, atau dia tuh masih bekerja di konsultan lain ingin menjadi konsultan pajak masih ragu juga gitu. Tapi Cili berani loh. Nah itu tipsnya apa tuh agar berani itu? Karena sebelumnya saya kasih tahu dulu nih, konsultan pajak di Indonesia itu angkanya itu masih sangat rendah. Masih sangat-sangat rendah. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menjadi konsultan pajak yang mandiri gitu, itu kesempatannya masih sangat luas karena memang ada data yang menunjukkan bahwa jumlah konsultan pajak di Indonesia itu antara jumlah konsultannya dengan jumlah rakyat Indonesia itu masih sangat berbanding jauh gitu dengan negara-negara lain, contohnya di Jepang atau di Singapura yang sangat banyak sekali konsultan pajaknya gitu. Nah, kira-kira apa tips untuk menjadi konsultan pajak ini, Cili? Tips untuk menjadi konsultan pajak yang perlu dipahami sebenarnya adalah menjadi konsultan itu tidak semudah yang ditampilkan di luaran. Pada saat udah nyemplung ya, dalam artian saya kan nyemplung udah hampir 1,5 tahun. Jadi pada saat sebelumnya kan bekerja gitu kan, bekerja di perusahaan, bekerja di konsultan, bekerja di KAP. Ternyata pada saat nyemplung jalanin sendiri dan berhubungan dengan para klien, di mana usahanya itu beraneka macam, transaksinya juga nggak gampang, atau misalnya planningnya mau transaksinya mau ngapain, ya intinya tidak semudah tampilan yang di luar. Jadi tipsnya itu adalah ya harus siap dengan apa yang ada di depan muka yang datang. Oke, jadi mungkin mempertebal pengalaman gitu ya. Iya. Nah, tapi momennya tuh di mana ketika saya tuh udah siap tuh, kapan ketemu momennya? Apakah tidak akan pernah ada momen jadi kayak udah ketendang aja sendiri gitu? Momennya adalah ketika udah jadi konsultan nih baru ketendang, atau bisa kita putuskan? Ada yang memang ketemu momennya karena dia sudah siap, karena dia sudah bekal atau misalnya kerja di konsultannya sudah lama sehingga ilmunya sudah expert. Ada yang memang tidak siap dan tidak mempunyai pemikiran bahwa suatu hari nanti menjadi konsultan. Seperti saya sebelumnya tidak pernah kepikiran ternyata akan menjadi konsultan, tidak pernah kepikiran bahwa akan resign, tetapi semuanya dipaksa oleh keadaan, ya akhirnya mau nggak mau dipaksa siap. Dipaksa siap dengan modal yang ada di depan mata atau dengan modal yang seadanya. Oke, jadi memang tipsnya yang ingin jadi konsultan pajak ya udah jalanin aja gitu lah ya. Karena kita akan tahu kapan momennya kita akan menjadi konsultan pajak yang berdiri sendiri gitu ya. Tapi tentunya yang ingin disampaikan pada hari ini tuh tidak merupakan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu gitu. Jadi silakan teman-teman jalani sendiri kehidupan karir teman-teman. Silakan putuskan sendiri nanti kedepannya ingin menjadi apa gitu kan. Jadi saat ini saya dan Cili itu hanya ingin memberikan gambaran gitu mengenai yang Cili sendiri itu alami gitu ketika ingin menjadi konsultan pajak. Tapi keputusan karir teman-teman, keputusan ingin menjadi entrepreneur atau terus menjadi karyawan itu kembali ke teman-teman viewer yang menonton pada saat ini. Semuanya kembali ke teman-teman. Oke. Nah, sekarang untuk menutup sesi podcast pada hari ini, panjang banget nih. Nah, Cili mimpi ke depannya ingin menjadi apa nih? Apakah ingin terus menjadi konsultan pajak, ataukah nantinya mungkin ingin usaha yang lain? Mungkin usaha yang lain, mungkin buka salon gitu ya. Atau mungkin ingin bergabung dengan firma konsultan pajak yang lebih besar. Ada tuh kayak gitu tuh. Ada. Jadi misalnya firma konsultan pajak yang lebih besar mengambil konsultan pajak lokal gitu untuk bergabung gitu. Nah, kalau mimpinya Cili sendiri tuh kayak gimana ke depannya? Apa yang Cili inginkan? Selama balik lagi ya, menjadi konsultan itu sebenarnya pressure-nya itu sangat besar karena kan kita berhubungan dengan klien di mana kepercayaan yang menjadi utama dan ilmu kita yang benar-benar dipakai oleh mereka gitu kan. Pada saat kita terus upgrade ilmu, pasti akan ada momen di mana kita ngerasa capek gitu kan, ngerasa capek. Ya pada saat langkah kita mau sebesar apa atau semampu apa ya jalanin sih, dalam artian ya jalaninlah sesuai dengan kapasitas yang ada. Kalau memang kedepannya bisa lebih besar, bisa lebih banyak membantu orang dalam hal merekrut pegawai atau membantu klien dan saya masih sanggup,
ya saya jalanin. Tapi kalau ternyata ke depannya, ternyata saya lebih sukanya ada usaha yang lain nih, yang lebih menarik atau saya lebih enjoy, ya tidak menutup kemungkinan saya akan pindah haluan. Oke, jadi memang kesimpulannya tetap give the best aja ya? Iya, dan untuk kalian yang menonton YouTube Pajak Mania ini, bisa dibilang bahwa kerja di perusahaan itu tidak sepenuhnya salah atau tidak sepenuhnya itu dianggap kurang bagus gitu kan, atau kurang keren gitu. Iya. Kalian bisa tetap menjadi pegawai di suatu perusahaan selama memang kalian enjoy dan itu sesuai dengan prinsip hidup kalian, dan syukur-syukur kalian bisa mengeksplor semua kemampuan kalian di perusahaan tersebut. Kayak gitu sih. Jadi tidak ada yang salah ya? Tidak ada yang salah menjadi karyawan. Saya sendiri pun masih jadi karyawan kok. Dan tapi saya sendiri pun enjoy sekali gitu, sangat-sangat enjoy sekali karena memang kita tidak perlu berpikir terlalu besar gitu. Kadang-kadang kita hanya cukup menjalani aja nih yang ada sekarang. Setuju ya? Betul. Dan pada saat di tahun awal resign pun saya juga berpikir kalau misalnya ternyata saya tidak kuat untuk menjadi konsultan, saya masih punya pilihan untuk balik lagi kerja di perusahaan, tetapi dengan perusahaan yang mampu atau mau untuk menerima saya, di mana saya bisa mengeksplor semua ilmu yang saya punya. Jadi alternatif itu akan selalu banyak. Oke, jadi memang banyak sekali pintu ya yang dapat kita buka dan kita pilih. Nggak harus menjadi konsultan. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, silakan jalanin. Tapi kalau misalnya sudah tidak kuat, mau pindah, nggak ada yang salah. Oke. Nggak ada yang salah untuk pindah jalur. Iya, oke. Jadi memang tujuan podcast hari ini ya kita untuk sharing ya. Tidak untuk kamu harus seperti ini, kamu seperti itu. Enggak. No. Yang penting teman-teman di sini enjoy ya dengan apa yang dijalanin, dan tentunya pilihan itu balik lagi ke teman-teman sendiri ya. Gitu. Iya sih. Tujuan kalian itu inginnya apa, terus kalian menjalani hidup itu seperti apa pengennya. Karena saya pribadi sampai saat ini masih berpegang bahwa bisa tidur nyenyak di malam hari itu merupakan suatu prestasi atau suatu keinginan yang sangat susah. Beneran. Semakin besar pressure, itu semakin pikiran kita terganggu dan semakin susah tidur, semakin banyak pikiran, dan balik lagi ujung-ujungnya ngaruhnya kan ke badan kita, ke kesehatan kita. Nah, sementara kan hampir semua orang kan tujuan utamanya pengennya sehat. Oke. Ini udah panjang banget tentunya, dan tentunya sangat bermanfaat sekali sharingnya Cili pada hari ini mengenai ceritanya dari seorang staf pajak sekarang menjadi konsultan pajak yang berdiri penuh gitu, berdiri mandiri juga gitu. Teman-teman tadi juga sudah mendengarkan bagaimana mulainya, bagaimana challenge-nya, bagaimana peluangnya ke depannya gitu. Dan tentunya juga teman-teman juga sudah dengarkan tadi bagaimana bergabung dengan komunitas Pajak Mania gitu, dan ditunggu ya untuk menjadi komunitas Pajak Mania, karena di komunitas Pajak Mania ini isinya itu beragam. Tidak hanya konsultan pajak, ada juga staf pajak, ada juga fiskus, ada juga dosen pajak, ada juga ya banyaklah stakeholder perpajakan tuh semuanya bergabung di komunitas Pajak Mania. Dan silakan dapat bergabung di komunitas Pajak Mania di link yang ada di bawah ini nih. Iya, di sini linknya gitu. Silakan teman-teman dapat klik linknya dan untuk bergabung di acara-acara komunitas Pajak Mania dan bergabung pada komunitas Pajak Mania, karena kami sangat welcome seluruh teman-teman untuk dapat bergabung pada komunitas Pajak Mania ini. Iya, syukur-syukur nanti kita bisa ketemuan di kelas Pajak Mania gitu kan, pada saat saya atau yang lain pada sharing knowledge kita bisa ketemuan. Iya, yang ingin bertanya secara langsung kepada Cili juga bisa komen ya. Di komen di bawah, silakan komen, nanti Cili akan baca dan akan reply juga gitu. Dan tentunya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel YouTube Komunitas Pajak Mania ini, agar ini makin tersebar luas dan yang Cili bagikan pada saat ini dapat teman-teman pelajari dan juga mendapatkan manfaat gitu. Semoga membantu di dalam mengambil keputusan. Iya, oke. Baik, kalau begitu terima kasih banyak kepada yang sudah menyaksikan, dan juga terima kasih banyak juga kepada ini Cafe Teh Gula Kopi yang sudah mengakomodasi rekaman YouTube pada hari ini.
Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Ini kita menjaga jarak gitu. Tetap menjalankan protokol kesehatan dan juga tentunya salam dari komunitas pajak mania, let's have fun with tax ya gitu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak semuanya sudah menonton. Dadah, bye.